Halo, sekarang kita akan belajar mengenai yang namanya afasia. Ini merupakan penyakit kompetensi SKD 2. Meskipun kompetensinya itu rendah, tapi ini sering banget ditanyain di UKM PPD. Jadi kita harus belajar, dan juga sebenarnya ini penyakitnya agak membingungkan, karena dia ada banyak jenisnya, dan kalau misalnya kita nggak belajar konsep, pasti kita gampang lupa. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membedakan jenis-jenis afasia dan konsepnya. Nah, untuk memulai, terlebih dahulu kita harus mengerti bagian-bagian dari otak kita. Nah, ini ada gambar penampang otak kita dari samping. Kita tahu bahwa otak kita ini terdiri dari beberapa lobus. Yang gede-gede aja, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital yang punya fungsinya masing-masing. Tapi untuk video kali ini kita akan berfokus pada dua daerah di lobus tertentu yang memiliki fungsi spesifik pada proses berbicara ini, yaitu daerah Broca dan daerah Wernicke. Dimana kita kan sering dengar pasti daerah Broca, daerah Wernicke ini. Broca ini letaknya ada di frontal, jadi Broca ada di frontal, dan Wernicke ini adanya di temporal. Gunanya buat apa? Nanti saya jelasin di slide selanjutnya. Nah, Broca dan Wernicke ini letaknya sih ada di mana sih? Kita tahu bahwa otak kita itu ada dua hemisfer kan, ada otak kiri dan otak kanan. Letaknya ada di mana sih yang benar sekarang? Gimana cara kita nentuin dia letaknya di mana? Yaitu adalah dengan kita melihat apakah kita kidal atau kita kinan. Jadi, apakah kita dominan tangan kanan atau dominan tangan kiri. Untuk orang-orang yang dominan tangan kanan, seperti orang mayoritas, itu letak daerah Broca dan daerah Wernicke itu ada di sisi kiri, ada di otak hemisfer kiri. Ada di lobus frontal dan lobus temporal hemisfer kiri. Kalau misalnya dia kidal, berarti dia letaknya ada di kanan. Oke? Nah, otak kita kan ada dua hemisfer. Jadi, kalau misalnya Broca dan Wernicke tuh hanya ada di satu sisi, kan otak kita simetris ya. Terus, sisi lainnya tuh ada apa? Apakah daerahnya daerah Broca dan Wernicke juga? Jawabannya adalah bukan. Itu bukan merupakan daerah Broca dan Wernicke, tetapi daerah ini berfungsi untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengasosiasikan ekspresi atau perasaan terhadap kalimat. Jadi misalnya dengan adanya daerah di sisi kontralateral dari Broca dan Wernicke ini, kita bisa mengasosiasikan emosi atau perasaan terhadap kalimat kita gitu. Misalnya kita ngomong sesuatu yang sedih, kita juga ikutan sedih. Kalau misalnya ada orang yang sarkas, kita tahu bahwa orang itu sarkasme karena dia tidak sesuai apa yang dia omong dengan emosi yang dia keluarkan, seperti itu. Kalau orangnya ini kalau ada seorang pasien yang memiliki gangguan pada daerah ini, dia nanti tidak bisa mengartikan emosi dari percakapan orang lain, dan dia juga mengalami kesulitan untuk mengeluarkan emosi ketika dia berbicara. Jadi dia misalnya ngomong saya sedih, tapi dia nggak sedih, mukanya sih nggak sedih gitu, seperti itu. Ini juga ada fungsinya. Fungsinya itu kalau misalnya daerah Broca dan Wernicke ini terjadi gangguan, terutama biasanya kalau misalnya hanya pada anak-anak ya, karena pada anak-anak itu ada yang namanya konsep neuroplastisitas. Neuroplasticity bahasa Inggrisnya. Nah, neuroplastisitas ini adalah ketika si Broca dan Wernicke ini rusak pada masa kanak-kanak. Nah, semakin dia gede, semakin dia dewasa itu dia kemampuan berbicaranya ini akan diambil alih oleh daerah kontralateralnya dia. Jadi daerahnya ini, dua ini akan mengambil alih kemampuan Broca dan Wernicke. Jadi si pasien tetap dapat berbicara dan mengartikan percakapan seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita bisa mendengar, dan bagaimana kita bisa berbicara. Bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita dengar, dan bagaimana cara kita berbicara. Nah, untuk bisa membaca dan mendengar, tentu kita perlu dua indera kan, indera penglihatan dan indera pendengaran. Nah, misalnya kita ingin membaca sesuatu teks, lalu kita akan membawa informasi tersebut ke daerah korteks penglihatan. Korteks penglihatan ini letaknya ada di lobus occipital. Nah, selain itu, kalau misalnya kita mau mendengarkan, dari indera pendengaran ini akan kita bawa ke korteks pendengaran yang letaknya ada di lobus temporal. Oke, nah ini kan hanya sebatas data-data aja kan. Misalnya kita membaca, kita hanya bisa melihat misalnya tulisan bahaya, B-A-H-A-Y-A. Itu kalau misalnya kita cuma sampai di batas korteks penglihatan aja, itu hanya sebagai informasi saja. Tapi kita nggak ngerti B-A-H-A-Y-A itu artinya apa. Nah, untuk bisa kita memahami, itu kita butuh yang namanya area komprehensi, yaitu Wernicke. Wernicke ini adalah area untuk komprehensi. Jadi tujuan dari area ini adalah
Untuk apa yang kita baca, kita bisa mengerti. Sama dengan apa yang kita dengar. Kalau misalnya kita dengar bahaya gitu, ada yang teriak bahaya gitu. Kalau kita cuma bisa ngedengerin aja kalau misalnya sinyalnya itu cuma sampai di korteks pendengaran. Tapi untuk bisa kita kayak, oh ini bahaya ya. Nah itu kita harus mengerti dulu kan, kalau bahaya itu bahaya gitu, kita harus segera lari misalnya. Oke, dari sini kita udah sampai fisiologi bagaimana kita bisa mendengar dan bagaimana kita bisa membaca secara garis besarnya. Nah, kita akan lanjut ke bagaimana kita bisa berbicara dan membalas sebuah percakapan. Misalnya kita ambil sebuah skenario, kita ditanya oleh seseorang, gimana kabarnya? Nah, suara yang kita dengar itu akan kita tangkap melalui indera pendengaran kita, oke? Yang akan dibawa ke korteks pendengaran untuk diproses. Yang kemudian akan dilanjutkan ke daerah Wernicke untuk bisa dimengerti atau komprehensi. Sampai di sini kita bisa mengerti bahwa ada loh orang yang sedang berbicara dengan kita dan kita sedang ditanya gimana kabarnya. Untuk kita bisa menjawab atau membalas percakapan tersebut, sinyal yang berasal dari Wernicke ini akan kita lanjutkan ke daerah selanjutnya, yaitu daerah Broca, melalui yang namanya arcuate fasciculus. Arcuate fasciculus itu sebenarnya cuma kabel-kabel yang menghubungkan antara daerah Wernicke dan Broca. Nah, di daerah Broca ini kita bisa memformulasikan balasan kata-kata yang kita ucapkan. Istilahnya dia itu sebagai komandan. Komandan. Nah, di daerah ini kita bisa menentukan apa yang mau kita balas ke orang ini. Nah, lanjut misalnya kita sudah menentukan balasan kita. Kita akan membalas, oh ya baik-baik aja. Informasi, oh ya baik-baik aja ini akan kita bawa ke daerah prefrontal cortex atau daerah motorik. Daerah motorik ini itu merupakan daerah yang bertugas untuk menentukan otot-otot bicara mana sih yang akan kita gerakkan untuk bisa akhirnya mengeluarkan kata baik-baik aja. Daerah motorik atau prefrontal. Nah, itu secara singkat gambaran garis besarnya gimana kita bisa memahami suara, memahami tulisan, dan menanggapi sebuah percakapan. Lanjut ke jenis-jenis afasia. Nah, ini afasia itu ada banyak sebenarnya, tapi secara konseptual kita harus ngerti beberapa yang gede-gede aja. Yang pertama adalah afasia motorik atau ekspresif atau tidak fasih. Ini masalahnya di daerah Broca. Afasia sensorik atau reseptif atau fasih itu asalnya dari daerah Wernicke. Ada afasia konduktif, ini asalnya dari arcuate fasciculus. Masalahnya ada di arcuate fasciculus, yaitu kabel-kabelnya tadi. Dan ada juga afasia transkortikal. Dari namanya kan transkortikal, berarti dia masalahnya ada di korteks. Nah, dibagi jadi dua, ada yang afasia transkortikal motorik dan transkortikal sensorik, tergantung dari korteks apa yang rusak. Ada juga satu lagi yaitu transkortikal mix. Nah, yang pertama kita bahas adalah afasia ekspresif atau tidak fasih, yang masalahnya ada di Broca. Kenapa sih namanya ekspresif atau tidak fasih? Nah, ini ada hubungannya dengan letak masalah utamanya, yaitu di daerah Broca. Untuk memahami lebih jelas konsepnya, coba kita ikuti dulu perjalanan dari proses fisiologi berbicara normal. Ambil skenario, misalnya kita dipanggil lagi, Kevin, ayo makan gitu. Kita sadar dan paham bahwa kita sedang dipanggil orang, karena pusat komprehensi bicara kita, atau daerah Wernicke, itu masih intak. Nah, informasi yang tadinya diproses di Wernicke ini, kemudian akan dilanjutkan ke daerah Broca. Nah, melewati si kabel arcuate fasciculus tadi, di mana di daerah Broca ini, harusnya kita bisa memformulasikan kata-kata. Jadi kita bisa menata kata-kata, menata kalimat yang akan kita balas gitu. Jadi kalimat balasan jawaban kita. Nah, nantinya Broca ini bakalan mengkomando daerah korteks motorik atau korteks prefrontal untuk bisa menggerakkan otot-otot pita suara dan mulut kita untuk menghasilkan suara. Jadi yang warnanya biru ini adalah korteks motorik ya. Atau nama lainnya itu korteks prefrontal. Korteks prefrontal. Nah, karena di jenis afasia ini terjadi kerusakan di daerah Broca, kan komandannya rusak. Jadi kita bakal mengalami kesulitan dalam memformulasikan kata-kata dan mengeluarkan suara. Makanya, nama dari afasia ini adalah afasia ekspresif, yaitu artinya pasien mengalami kesulitan dalam mengekspresikan suara. Nama lainnya juga tidak fasih karena kan ya tidak bisa mengekspresikan suara, jadi tentunya tidak fasih. Nah, yang khas dari jenis afasia ini adalah pasien mengalami kesulitan dalam berbicara. Jadi dia fluensinya itu negatif. Jadi pasien tidak fasih dalam berbicara, namun pasien masih bisa berbicara. Namun bicaranya pelan dan terbata-bata, satu kata demi satu kata. Tetapi isi dari kalimat yang diutarakan pasien biasanya masih nyambung. Kenapa masih nyambung? Karena pasien masih bisa mengkomprehensi. Jadi komprehensinya masih positif, karena daerah Wernicke-nya itu masih intak.
Jadi pasien masih mengerti bahwa, oh aku sedang dipanggil loh gitu. Makanya isi kalimat balasan jawabannya itu masih nyambung, masih masuk akal. Karena pasien mengerti apa yang sedang dibicarakan ke dia gitu. Nah, pasien juga untuk di jenis afasia ini pasien tidak bisa melakukan repetisi. Repetisi itu artinya mengulang. Jadi mengulang jawaban atau mengulang pertanyaan. Karena jadi untuk kita tahu dulu bahwa repetisi itu membutuhkan 3 komponen utama. Nah, Wernicke, Broca, dan daerah Arcuat fasciculus. Jadi kalau misalnya satu dari 3 ini rusak, berarti tidak dapat melakukan repetisi dengan baik. Gitu. Jadi jembatan keledainya adalah fluensi negatif, yaitu pasiennya tuh tidak fasih, tapi masih bisa mengerti. Kenapa masih bisa mengerti? Karena daerah Wernicke-nya masih bagus. Dan pasien juga tidak bisa melakukan repetisi, karena salah satu dari 3 komponen utama dalam repetisi itu rusak, yaitu daerah Broca-nya. Yang kedua adalah afasia reseptif atau afasia fasih, di mana letak masalah utamanya ada di daerah Wernicke. Pada jenis afasia ini, pasien akan mengalami kesulitan dalam memahami apa yang dikatakan atau dibaca oleh pasien, karena terjadi kerusakan pada pusat komprehensi bahasa pasien. Nah, kita balik lagi ke skema fisiologi berbicara normal, di mana ini permasalahan ada di Wernicke, yaitu pusat komprehensi. Di mana kita tahu bahwa pusat komprehensi adalah fungsinya untuk memahami. Jadi, kalau misalnya pusat komprehensinya rusak, jadi pasien tidak dapat memahami apa yang orang lain bicarakan ke dia. Jadi kita nggak ngerti, misalnya kita jadi pasien, kita nggak ngerti orang lain ngomong apa ke kita. Kita nggak ngerti juga apa yang kita baca. Kita bisa baca, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca gitu. Nah, yang khas dari afasia ini adalah pasien masih dapat berbicara dengan fasih. Jadi fluensinya masih positif. Pasien bisa bicara dengan fasih karena daerah Broca, di mana ya, Broca itu kan komandan berbicara. Daerah Broca dan daerah korteks motorik. Korteks motorik itu adalah setirnya. Setir yang mengaktifkan otot-otot apa yang diperlukan untuk mengeluarkan kalimat gitu. Nah, daerah Broca dan daerah korteks motorik ini masih intak, masih bagus. Jadi dia masih bisa berbicara. Tapi apa yang dia bicarakan itu nggak masuk akal. Dan biasanya tidak membentuk suatu padanan kalimat yang runtut dan masuk akal. Karena pasien nggak ngerti. Pasien tidak mengerti pusat komprehensi dari pasien itu rusak. Jadi pasien mengeluarkan kalimat yang blabberish atau ngawur ngomongnya. Ngomongnya itu nggak nyambung gitu. Nah, pasien di sini tidak mengerti, komprehensinya negatif, dan pasien juga tidak bisa merepetisi. Nah, balik lagi, kenapa dia tidak bisa merepetisi? Karena salah satu dari 3 komponen yang dibutuhkan untuk repetisi, yaitu antara Broca, Wernicke, dan Arcuat fasciculus, itu rusak. Jadi, karena satu rusak, jadi dia tidak bisa melakukan repetisi. Yang ketiga adalah afasia konduktif, dengan letak masalah utamanya ada di Arcuat fasciculus. Nah, balik lagi kita ke gambaran skema fisiologi berbicara normal. Nah, kali ini permasalahannya ada di daerah Arcuat fasciculus. Pada jenis afasia ini, pasien bakalan bisa ngomong dengan baik. Dan juga masih bisa mengerti apa yang diomongin. Oke. Jadi, karena Broca-nya masih bagus dan korteks motoriknya bagus, jadi pasiennya fluen. Pasien bisa ngomong dengan baik. Karena daerah Wernicke-nya bagus, jadi pasien masih bisa mengerti apa yang dia omongin, mengerti apa yang dia baca. Tapi permasalahannya ada di repetisi. Nah, kenapa repetisinya negatif? Karena kan tadi dari 3 komponen utama yang dibutuhkan untuk repetisi yaitu Wernicke, Arcuat fasciculus, dan Broca. Salah satunya rusak, yaitu daerah Arcuat fasciculus atau kabel-kabelnya rusak. Kabel-kabel yang menghubungkan antara Wernicke dan Broca rusak. Jadi dia tidak bisa melakukan repetisi. Jadi afasia konduktif ini yang khas adalah dia fluensinya bagus, komprehensinya bagus, namun tidak bisa mengulang kalimat atau mengulang pertanyaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah afasia transkortikal. Nah, dari namanya aja kita udah nebak, yang dimana kalau misalnya kerusakannya itu ada di korteks. Kalau yang rusak korteks sensorik namanya jadi afasia transkortikal sensorik. Kalau yang rusak korteks motorik namanya jadi afasia transkortikal motorik. Nah, kalau misalnya kita afasia transkortikal motorik, nah, kan kerusakannya ada di korteks motorik atau korteks prefrontal. Yang dimana kita tahu kalau misalnya korteks motorik itu adalah semacam setir yang mengaktifkan otot-otot yang dibutuhkan untuk menghasilkan suara. Kalau misalnya si korteks motoriknya rusak, pasien akan mengalami kesulitan dalam berbicara secara lancar. Setirnya rusak kan, jadi nggak bisa berbicara secara lancar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, bedanya apa dengan afasia Broca atau afasia ekspresif? Bedanya di sini, di repetisi. Kalau misalnya di afasia transkortikal motorik, pasien masih bisa melakukan repetisi kalimat, meskipun tidak fluent atau
tidak lancar atau terbata-bata. Sedangkan di Broca tidak bisa sama sekali melakukan repetisi kalimat. Kenapa repetisinya bagus? Karena masalahnya itu ada di cortex. Jadi tiga komponen utama yang bisa sehingga kita bisa repetisi itu kan tidak rusak ya. Antara Broca, Wernicke sama Arcuate fasciculus itu nggak ada yang rusak. Jadi kita bisa melakukan repetisi gitu. Kalau misalnya afasia transcortical sensorik itu hampir sama dengan afasia Wernicke atau afasia reseptif. Beda utamanya yaitu di repetisi. Nah, kan yang rusak itu adalah daerah sensoriknya. Jadi anggap aja misalnya kalau misalnya afasia transcortical sensorik ini orangnya tuli tiba-tiba misalnya. Jadi sensorisnya rusak. Jadi dia tentu nggak bisa memahami dong, karena dia kan anggapannya dia tidak bisa mendengar gitu kan. Komprehensinya negatif, tapi dia masih bisa berbicara karena daerah Broca dan daerah korteks motoriknya masih bagus. Dia juga masih bisa repetisi. Kenapa masih bisa repetisi? Karena tiga komponen utama tadi yaitu Broca, Wernicke, dan Arcuate fasciculusnya masih intak, jadi masih bisa melakukan repetisi. Yang terakhir tambahan adalah afasia transcortical campuran. Nah, campuran ini yang dari namanya campuran ya, jadi transcortical sensorik dan motorik dua-duanya rusak gitu. Jadi dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengerti, tapi dia bisa melakukan repetisi. Balik lagi kenapa bisa repetisinya normal? Karena tiga komponen tadi masih intak. Seperti itu. Nah, untuk benang merahnya, untuk menghafalinya lebih gampang lagi, yaitu yang namanya afasia transcortical. Jadi transcortical itu pasti repetisinya positif. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal, nah itu kalau misalnya kita ketemu repetisi positif itu kita pikir dulu, ini kemungkinan besar nih transcortical nih gitu. Nah, lanjut ke yang terakhir. Ya, ini adalah mind map. Gimana cara bedain afasia berdasarkan tiga komponen utama, yaitu fluensi, komprehensi, dan repetisi. Nah, garis yang merah menandakan pasien nggak bisa. Garis biru menandakan pasien bisa. Jadi kita bagi dulu secara garis besar, apakah pasien bisa lancar berbicara atau tidak. Apakah pasien fluen atau tidak. Nanti dibagi lagi, apakah pasien mengerti atau tidak, comprehend atau tidak. Dan yang terakhir adalah pasien bisa mengulang kata-kata atau tidak, bisa repetisi atau enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang asing itu ada global, sama ada anomiknya. Global afasia kan. Global afasia itu pasiennya sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Pasien tuh nggak bisa ngomong, nggak mengerti, dan nggak bisa mengulang. Fluensi negatif, komprehensi negatif, repetisi negatif. Oke, jadi kalau misalnya semuanya tuh nggak bisa, itu masuknya ke afasia global. Nah, ini kan anomik nih semuanya bisa kan. Fluensinya positif, komprehensinya positif, repetisinya positif. Loh, terus kenapa namanya afasia? Kalau misalnya tiga-tiganya bisa. Nah, afasia anomik itu jadi semacam jenis afasia di mana orang itu mengalami kesulitan dalam mencari kata-kata yang tepat. Jadi dia tuh bisa ngomong, dia tuh bisa secara lancar ngomong, tapi dia kayak kalau misalnya nyari kalimat apa ya, nah gitu, dia nyari kata-katanya, nyari kata-kata yang dia mengalami kesulitan dalam mencari kata-kata yang dibutuhkan. Seperti itu. Udah, itu aja tentang afasia. Semoga berguna. Terima kasih.